Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat mengikuti e-learning. Ya. Mengawali kegiatan e-learning kali ini, pertama-tama saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin atas segala khilaf. Barangkali ada sesuatu hal yang tidak berkenan di hati rekan-rekan mahasiswa sekalian. Ya. Baik, pada kegiatan materi ini kita akan melanjutkan pembahasan yang lalu, yaitu tentang ketahanan nasional. Ya. Seperti yang sudah saya sampaikan pada sesi sebelumnya, ketahanan nasional itu merupakan sesuatu yang sangat urgent. Ia menyangkut keamanan dan ketertiban sebuah negara. Dengan adanya ketahanan nasional, maka diharapkan tujuan dari ketahanan nasional itu bisa diwujudkan secara maksimal, yaitu sebagaimana di dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pada bait yang keempat. Nah, kali ini kita akan bahas tentang Astagatra dalam ketahanan nasional. Ya, apa kalian sudah mendengar kata-kata asta? Ya. Jadi asta ini jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada 8 ya. Ada 8 aspek ketahanan nasional. Apa saja aspek-aspek tersebut? Nanti akan kita rincikan. Nah, pada pertemuan yang lalu saya menginstruksikan Anda semua untuk membuat presentasi secara virtual, presentasi video, yaitu tentang ketahanan nasional yang berkaitan dengan dampak COVID-19. Nah, itu juga bagian dari masalah ketahanan. Nanti akan saya review bagaimana Anda membuat mengkaji masalah ketahanan nasional terkait dengan pandemi COVID-19. Semoga tugas tersebut tidak memberatkan Anda dan berlatih secara virtual, karena era sekarang adalah era digital ya, era digital. Kita belajar bersama-sama saja. Oke, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu tentang Astagatra. Jadi Astagatra itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada Trigatra alamiah, kemudian yang kedua ada Pancagatra. Trigatra alamiah ini sesuatu yang sudah given, sudah diberikan oleh Tuhan, sudah melekat secara alamiah. Yang pertama ada geografis, itu adalah wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, wilayah dengan arsipelagusnya, dengan negara kepulauannya. Kemudian yang kedua adalah kekayaan alam atau natural resource, sumber daya alamnya, dan demografi kependudukan. Ini di 3 aspek ketahanan bangsa Indonesia. Kita memiliki wilayah yang sangat luas, Sabang sampai Merauke dengan kepulauan. Kita memiliki sumber daya alam yang melimpah, dan yang ketiga, kita juga memiliki penduduk yang luar biasa. Bahkan kita memiliki bonus demografi, di mana usia produktif itu sangat besar sekali. Ini 3 aspek ini harus ditopang menjadi sebuah kekuatan bangsa. Nah, yang kedua, tidak cukup hanya mengandalkan aspek Trigatra alamiah saja. Negara yang kuat itu harus membangun Pancagatranya juga harus kuat. Ya. Apa saja Pancagatra itu? Pancagatra yang pertama itu adalah ideologi. Yang kedua itu politik. Yang ketiga ekonomi. Kemudian sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Ideologi sudah ditetapkan. Pancasila sebagai dasar negara itu adalah rumusan dasar negara yang sudah sah ditetapkan. Ini menjadi kekuatan pendorong utama. Bahkan sebelum kita menyatakan kemerdekaan, BPUPKI ya, rumusan yang disampaikan oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat adalah membangun dasar negara. Dasar negara itu berkaitan dengan ideologi. Ketika ideologi sudah dibentuk, maka ibarat sebuah bangunan, maka ia akan kuat.
Dengan Pancasila, ya, dengan konstitusi yang ada, mulai dari pembukaan Undang-Undang Dasar sampai pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 dan turunan konstitusi yang ada di bawahnya itu, tentu akan melahirkan spirit yang sama, yaitu sebagaimana amanah dasar negara tadi, Pancasila. Nah, berkaitan dengan politik juga demikian. Politik yang adiluhung, political demokrasi yang betul-betul dari pemerintahan dari, untuk, dan oleh rakyat. Politik yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Ekonominya juga demikian. Ekonomi kekeluargaan, ekonomi yang didasarkan pada semangat gotong royong. Sosial dan budaya juga demikian, didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal, local wisdom yang ada dalam masyarakat. Pertahanan dan keamanan juga. Tidak cukup pertahanan dan keamanan secara militer, tapi juga pertahanan dan keamanan secara non-militer. Jadi Astagarata ini sifatnya sangat kompleks sekali, ya, sangat kompleks sekali. Nah, ini gambaran umum ketahanan nasional. Kalau kita lihat peta gambaran di sini, gambaran umum ketahanan nasional pertama yang menjadi pijakan dasar dalam sebuah negara adalah Pancasila. Kemudian berikutnya adalah Undang-Undang Dasar 45. Kemudian di ketahanan nasional itu turun menjadi wawasan Nusantara tadi. Wawasan Nusantara itu ya didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tadi. Kemudian ada undang-undang dan peraturan yang ada. Nah, trigata yang pertama di sini adalah geografi, sumber kekayaan alam, kependudukan, kemudian Pancagatran yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Nah, dalam sebuah negara maka di sana ada pemerintah dan masyarakat. Untuk membangun sebuah ketahanan nasional dan untuk mencapai sebuah tujuan ketahanan nasional, maka pemerintah dan masyarakat harus bersinergi. Pemerintah dengan warga negara harus memiliki sinergi. Pemerintah dengan penduduk juga harus bersinergi. Mereka memiliki hak dan kewajiban, memiliki aturan hubungan yang bersifat konstitusi, ya, ada aturan-aturan yang harus dikerjakan bersama. Nah, kesemuanya harus menganalisis, ya. Pemerintah dan masyarakat harus mampu menganalisis apa yang menjadi ATHG di sini, ya. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Kira-kira apa yang bisa melemahkan Trigatra alamiah di sini? Kemudian apa sekiranya yang bisa melemahkan Pancagatra yang ada di sini? Kesemuanya dianalisis, bagaimana kemudian pemerintah dan masyarakat mencari solusi yang tepat untuk memecahkan masalah-masalah ketahanan bangsa Indonesia. Nah, contoh daerah sekarang terkait dengan penanganan COVID-19. Jangan sampai pemerintah membuat kebijakan yang bingung terhadap masyarakatnya, dan masyarakatnya juga tidak taat pada pemerintah karena kebingungan dari pemerintah, atau sebaliknya masyarakat apati dengan keadaan dan berjalan sesuai dengan kehendak masing-masing. Tentu ini tidak ada sinergi. Pemerintah dan masyarakat, pemerintah dan warga negara harus memiliki sinergi dengan berbagai macam elemen-elemen yang ada di dalamnya tadi. Nah, gatra ekonomi sudah jelas, ini berkaitan dengan bagaimana fungsi oikos-nomos, ya, mengatur rumah tangga, mencapai kebutuhan. Ini sangat penting sekali. Aspek ekonomi sangat penting sekali. Sosial budaya juga demikian. Dalam konteks kehidupan masyarakat kita, tentu sosial budaya kita didasarkan pada budaya ketimuran, ya, budaya-budaya yang didasarkan pada adat istiadat, local wisdom, kearifan lokal yang sangat kental dengan nilai-nilai dan norma sosialnya. Jangan sampai kemudian ada budaya-budaya asing terpengaruh dengan globalisasi, westernisasi, atau India, ya, atau Korea, atau Jepang dan seterusnya, atau budaya-budaya asing yang lagi hit atau ngepop. Dalam konteks sosiologis itu disebut dengan pop culture, ya, budaya-budaya pop yang kemudian menggerus budaya-budaya lokal. Nanti kalau terjadi itu namanya ada culture shock.